Betul, betul. Karena apa? Pada saat kita mendengarkan, membaca, kita menabung jatuhnya. Betul, betul. Ketika ada orang bertanya, kita mengeluarkan tabungan kita. Betul, Itu betul. poinnya. Oke, ada pesan nggak buat teman-teman di Kota Lubuk Linggau nih, Bro Nanda? Oke, ini untuk teman-teman sejawat dan seperjuangan ya mungkin. Untuk semuanya lah mungkin. Boleh. Boleh lihat ke sana deh, ke kamera. Oke, boleh. Pesannya adalah ternyata ilmu tuh sepenting itu teman-teman. Di usia saya yang masih 25 tahun saat ini, saya harus bilang masih selesai S2. Harusnya selesai S2. Iya. Ilmu tuh penting dan investasi ilmu tuh lebih dari apapun. Saya dibanding di 25 tahun ini, dana atau biaya yang saya habiskan itu banyak di investasi untuk upgrade diri, upskill. Dibanding saya harus beli motor dan mobil ya. Mungkin itu bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua, Koja Lovers. Kali ini kita kedatangan tamu nih, asli Putra Lubuk Linggau. Betul. Dengan siapa nih? Dengan Nanda Perdana, Kak. Oke, Nanda Perdana, Bro Nanda. Bro Nanda. Iya, kalau betul. tahu Nanda ini sekolahnya di mana sih? Oke, Nanda ini sebenarnya aslinya wong Linggau. Ini kita Indonesia language or Kayaknya Indonesia aja deh. Indonesia aja ya. Oke, siap. Pendengar dari luar nggak ngerti apa yang kita bahas gitu kan? Oke, siap Kak. Oke. Baik, pertama sih Nanda tuh sebetulnya aslinya tuh Morability, Kak. Morability, terus karena orang tua dari bapak orang sini, jadi tinggalnya di Lubuk Linggau. Terus kalau untuk sekolah TK di TK Bunda. TK Bunda Purnas, Lubuk Tanjung. Terus SD-nya di SD Negeri 4 Kota Lubuk Linggau, SMP 4 ya. Prumnas, SMP Negeri 4, SMP 4. Kayuara, terus baru SMP-nya di SMA Negeri 1 Lubuk Linggau. Oke, SMA Negeri 1 Lubuk Linggau. Tahun berapa nih Nanda? Masuk di 2015, tamat di 2018 untuk SMA. 2018, berarti udah 10 tahun, 7 tahun ya? Hampir ya, lebih kurang 7 tahun. 7 tahun. Oke, mungkin ada angkatan yang tahun 2018 kenal dengan Bro Nanda. Kayaknya kenal semua deh kayaknya. Silahkan komen di bawah. Kemarin kalau nggak salah kakak lihat tuh ya di IG tuh ada ngisi acara tuh. Oke. Acara UMKM atau apa, boleh tahu tuh nih. Oke, ini menarik nih Kak. Iya. Jadi kan emang Nanda ini saat ini sedang bergelut di bidang kegiatan sistem ya. Bisa dibilang sistem dan untuk membantu para pelaku usaha atau business owner dalam membuat untuk usahanya lebih baik atau next level. Nah, upaya itu yang tadinya Nanda lakukan di Jogja berusaha untuk dapat dilakukan di Lubuk Linggau juga gitu. Karena emang base saat ini emang di Yogyakarta. Nah, terus upaya itu Nanda ubah pengen bawa itu ke Lubuk Linggau dalam alasan sebetulnya pengen tahu aja terkait gimana sih UMKM dan perilaku mulai dari operasional, terus mulai dari sistem orang berjualan di Lubuk Linggau, terutama para business owner yang kelihatannya pengen next level. Jadi kegiatan yang ada di Jogja itu Nanda bawa ke Lubuk Linggau dalam bentuk workshop. Awalnya berbayar Kak. Awalnya berbayar. Awalnya Di mana berbayar tuh? di Hotel Burza. Hotel Burza. Betul. Oke. Dan itu sudah berjalan, alhamdulillah ada sekitar lebih kurang 20 orang. 20 peserta. 20 peserta. Terus ada salah satu peserta melihat kesempatan ini bagus, diupayakan dapat mengisi dan lebih besar dampaknya mungkin. Dampaknya buat masyarakat Kota Lubuk Linggau khususnya ya. Betul. Nah, sehingga adalah peluang dapat ngobrol atau dapat berdiskusi bareng teman-teman UMKM di Lubuk Linggau, hampir sekitar 100 orang di lantai 5 Cinema Hall di kantor Wali Kota Lubuk Linggau. Oke, berarti animo masyarakat luar biasa lah ya. Nah, itu dilihat dari animo masyarakat cukup menarik karena kita kemarin pakai sistem tiket, Kak. Nah, jadi sistem yang Nanda punya ini, yang sedang ada ini, mampu membuat suatu event juga. Maksudnya mampu membuat sistem ticketing event. Lihat dari animo masyarakat, banyak ternyata yang daftar di kegiatan itu. Sehingga pada saat link itu disebar, nggak sampai 1 hari, event habis. itu ludes habis semua gitu. ya? Jadi cukup banyak peminatnya ternyata. Karena mungkin sasarannya langsung ke UMKM ya. UMKM. Oke. Berarti kan ada kelas berbayar, ada kelas yang diakomodir oleh pemerintah daerah ya. Oke, betul. Kota Lubuk Linggau. Tapi yang kan di- nggak semua yang UMKM itu kan datang nih pada saat acara si Bro Nanda lakuin tuh ya. Boleh nggak sih dibocorin di sini? Apa sih hal yang paling inti yang bisa Nanda sampaikan, minimal masyarakat Kota Lubuk Linggau, pelaku UMKM tuh tahu loh.
tahu dong apa sih yang Nanda berikan kepada mereka gitu. Oke, sebenarnya kemarin itu karena di kegiatan itu adalah kegiatan yang menurut Nanda only cuman membuka sedikit gambaran terkait kota Lubuk Linggau sendiri. Yang kita tahu nih Kak ya, di Lubuk Linggau ini ada lebih kurang sekitar 200.000 masyarakat yang notabene nggak sampai 1 juta, 2 juta. Yang kita lihat UMKM di Lubuk Linggau khususnya itu membuka usaha dalam bentuk barang atau makanan kuliner ya. Kuliner ya. Sebetulnya no problem, tapi ini sangat krusial untuk pendapatan daerah, sangat krusial untuk pemasukan daerah sehingga duit mengalir only di situ-situ aja Kak. Jadi sebatas itu doang. Sebatas itu doang. Nah, sebetulnya dalam seminar tersebut atau dalam workshop tersebut sedikit membuka celah apabila Bapak dan Ibu atau peserta itu ingin lebih ke fokus ke jasa. Karena emang tagline Linggau juga di awal emang Lubuk Linggau ini adalah kota jasa Kak. Iya. Karena dilihat dari sektor jumlah orang dan masyarakatnya. Di situ juga ada rumusnya juga. Ada Linggau-Linggau dikit nih ya. Ada rumusnya juga di Linggau itu kan banyak pelaku UMKM itu yang pertama pekerja keras plus kreatif sama dengan warga Linggau Kak. Iya. Nah itulah rumus orang Linggau tuh pekerja keras dan kreatif sama dengan warga Linggau. Kenapa Anda bilang seperti itu? Karena hal apapun tuh bisa dilakukan Kak. Di sini ya. Di sini sebetulnya, tapi tadi butuh riset. Butuh yang namanya sedikit uji pasar dulu. Uji pasar. Oke. Jadi upaya yang Anda lakukan di situ dari banyak nih pelaku UMKM dalam bentuk kuliner. Selagi mereka itu membuat makanan dan dapat di-share hal apa sih yang dapat dibagikan di orang-orang yang di luar Lubuk Linggau. Nah, itu dalam bentuk jasa. Nah, benar. Kalau kuliner terbatas ya. Kuliner terbatas, basi dan tidak bisa paham sih. Tidak bisa distribusikan ke luar. Nah, apa sih upaya yang dilakukan untuk dapat menaikkan UMKM next level? Jadi buka model bisnis baru. Dalam artian, no problem, silakan Bapak dan Ibu buat pentol, buat bakso, buat somai, dan ada sektor lain yang dapat kita kembangkan dari kemampuan Bapak Ibu sekalian. Mungkin dapat belajar, orang ngajar, event, atau buat workshop, buat kursus. Tapi pasarnya bukan orang Lubuk Linggau, pasarnya adalah orang-orang luar. Nah, sehingga ketika itu sudah ditoleh, bayangkan berapa banyak orang-orang yang penasaran dan mau gitu. Iya. Karena kalau dulu digital nggak ada batas ruang dan waktu lagi ya. Betul. Manapun orang bisa akses gitu kan. Betul. Jadi upaya dari workshop dan seminar tersebut sebetulnya sedikit membuka ruang untuk dapat membuka peluang bagi Bapak dan Ibu ingin cari sektor lain dalam kemampuan dan UMKM yang selama ini ada gitu. Gitu sih Kak. Jadi poin itu adalah membuka ruang sih sebenarnya. Membuka ruang ya. Dalam digitalisasi bisnis. Kok bisa ngisi acara di Kota Lubuk itu gimana ceritanya tuh? Ceritanya cukup panjang sih sebenarnya, karena emang salah satu teman saya itu ada jadi peserta dan dia pengen menurutnya apa yang saya sampaikan pada saat workshop ini seharusnya dapat didengar oleh khalayak banyak gitu. Nah, mungkin upaya itulah yang dapat membuat Nanda bisa share ke teman-teman dan Bapak Ibu sekalian yang ada pada saat seminar itu. Sebenarnya poinnya di situ, pertama kita buka data. Kalau misalnya dalam bahasa marketing, kita tuh belajar dari fakta, masalah, solusi Kak. Jadi FAMASOL kan. Jadi FAMASOL, fakta, masalah, solusi. Sebenarnya materi Nanda tuh only di bagian situ aja. Faktanya Lubuk Linggau adalah kota jasa. Masalahnya masyarakat mungkin belum terlalu melek terhadap model bisnis lain gitu. Solusinya, nah disitulah Nanda buka solusi yang harus disampaikan. Keren sih. Berarti home base Nanda sekarang di Jogja ya? Betul Kak, di Jogja. Berapa lama di Jogja? Setelah SMA biasanya di Jogja sekitar 7 tahun lah. Sudah 7 tahun. Betul. Udah tinggal di luar kota Lubuk Linggau selama 7 tahun. Betul. Jadi sedari kecil di kota Lubuk Linggau yang ini kayak gini. Betul. Kemudian pindah ke kota Jogja yang katanya kota pelajar. Apa sih yang membedakan kultur masyarakat di Jogja dengan di Lubuk Linggau? Yang Nanda rasakan nih. Pengalaman nih selama 7 tahun di situ. Menurut Nanda tuh yang paling
signifikan legacy sih Kak, warisan sih sebetulnya. Legacy. Atau warisan ataupun story dari suatu daerah tersebut. Masyarakatnya kental dengan budaya, kita juga sebenarnya masyarakat kental budaya. Namun yang bisa kita kembangkan di daerah kita adalah memperkental budaya itu sih. Iya. Karena kita nggak ada ini Kak, bukan tadi ya, back to problem. Masyarakat kita tidak terlalu banyak, tapi animo masyarakatnya sangat tinggi dan kerja keras dan kreativitasnya. Cuman agak sedikit dibangun story lah Kak, terkait hal-hal apapun yang ada di Lubuk Linggau. Contohnya? Nah misalnya adalah kayak di daerah Yogyakarta, ada yang namanya desa wisata contohnya. Desa wisata di situ dia menyimpan beberapa cerita gitu. Misal contohnya adalah Blue Lagoon. Di situ ada sungai hampir sama kayak sungai Sie gitu kan. Coba mungkin di situ diselipkan dengan suatu cerita rakyat, cerita masyarakat. Jadi tempat wisata ya? Iya, tempat wisata. Jadi ada hal unik lah. Ini kalau dari sisi wisata ya, tapi hampir seluruh di daerah sana kegiatan situ ada wisata, ada makna gitu, sehingga masyarakat yang tinggal di situ dan punya legacy warisan yang harus mereka jaga. Nah mungkin Lubuk Linggau tuh bisa juga sih sebetulnya. Iya. Lebih kurang. Tapi kalau aku nggak tahu ya, ini secara pribadi, enak di sana tuh tempat wisata dimanapun, jam berapapun kita keluar, tingkat keamanan itu luar biasa. Nah itu satu sih Kak. Nah itu paling apa penting. sih membedakan dengan kita? Iya, kita nggak usah bicara di sini, tapi kita lihat fakta di lapangan. Apa sih yang sudah kamu alami ketika kamu pulang malam, ketika kamu di parkiran, ketika barangmu ketinggalan, tuh sudah kelihatan. Dan merubah kayak gitu kayaknya bukan perkara mudah. Betul. Nah, kalau kita bisa mewariskan legacy kayak gitu, nggak mustahil sih kalau kota Lubuk Linggau ini jadi kota wisata juga. Oke. Ya kan? Keren juga sebenarnya kalau kayak gitu. Ada beberapa tahap sih Kak menurut Nanda pribadi untuk dapat seperti itu dan prosesnya cukup panjang. Yang pertama dari sektor pendidikan. Benar. Keterbukaan terkait menerima orang baru, terus keterkaitan kita untuk berupaya untuk melihat sesuatu itu bukan kita ingin memanfaatkan, tapi kita melihat sesuatu itu ini adalah suatu momen atau suatu hal yang nggak bisa diulang lagi. Contohnya kayak Nanda bertemu Kak Andre hari ini kan. Nah, hal setiap momen tuh dianggap istimewa lah. Nah, istimewa. Nah, itu sih yang mungkin nilai penting usaha kita untuk dapat gimana caranya hal-hal seperti yang di luar tuh bisa diterapkan baik-baiknya di Linggau. Mungkin hal-hal makna sih Kak. Makna. Jadi ada beberapa hal di Lubuk Linggau yang mungkin teman-teman tahu lah gitu kan. Ketika suatu ada hal, nah itu kita dijadikan suatu komoditi ataupun sesuatu hal yang dapat. Padahal kalau misalkan kita kelola dengan baik dan benar, segala sesuatu yang berkaitan dengan uang itu datang sendiri. Betul nggak? Ya. Ketika kewajiban kita sudah ditunaikan, hakku secara alamiah itu datang. Semisal kalau di suatu tempat kita itu aman, nyaman, orang tuh dari manapun akan datang berbondong-bondong ke tempat kita. Betul. Yang jadi masalah baru udah rame dikit, udah pilih sedikit, semua orang pengen menguasai tempat dan berupaya mengambil sesuatu yang berbeda buat dirinya sendiri juga. Betul. Nah itu problem klasik sih kayak gitu, udah tahu semua rata-rata kayak gitu semua. Dan susah mulai kayak gitu. Mungkin dimulai dari ya kita diri sendiri. Benar. Dia mengupayakan suatu hal itu adalah suatu makna, momen yang mungkin bisa dibilang investasi sebetulnya. All in one tuh semuanya investasi. Mau waktu pribadi maupun orang lain, bertemu orang lain itu adalah suatu investasi yang sangat luar biasa sih. Boleh jadi orang yang ketemu sama tapi maknanya beda. Betul. Ya kan? Jadi setiap pertemuan itu ya benar-benar kita upayakan itu istimewa dengan siapapun itu. Betul. Nah mungkin teman-teman yang lain ya kan, ya masih kuliah atau masih sekolah, pengen berkesempatan mungkin kuliah di Jogja juga. Semisal orang tuanya mampu, siapa tahu dia dapat beasiswa. Tempat-tempat yang bisa Nanda rekomendasikan nih, mulai dari tempat kuliah, tempat kosan, hal-hal yang baik yang bisa Nanda sebarkan di kawan-kawan kita di Lubuk Linggau tentang Jogja yang baik-baik saja. Oke. Itu gimana? Selama 7 tahun, jujur dibilang Nanda merupakan mahasiswa yang mungkin sedikit culture shock dengan Yogyakarta. Why? Tadinya kan mulai dari waktu ya Kak ya, di Lubuk Linggau jam 5
subuhnya kan gitu ya. Mulai dari situ aja lah, mulai dari hal sederhana. Di Jogja jam 4 udah subuh Kak. Emang perbedaannya sekitar setengah jam sampai 35 menit gitu kan. Dari hal itu sedikit culture shock juga kan, harus bangun pagi terus juga melihat teman-teman. Nah, ini juga agak temannya gimana? Temannya lebih disiplin atau gimana? Oke. Teman-teman tuh mereka disiplin tuh hal yang santai gitu. Udah jadi habit ya. Iya, mungkin kayak gitulah. Dan notabene kita melihatnya orang ini kayaknya no value atau seperti apa lagi loh Kak. Maksudnya kok dia bisa seperti itu. Ternyata itu emang dibangun sih Kak oleh behavior, oleh perilaku atau lingkungan yang ngebentuk. Jadi kalau misalnya dulu Nanda emang bener di awal kuliah itu culture shock iya, kedua aku ngapain sih kuliah ini gitu. Jadi tujuannya apa? Itu hampir sekitar pertengahan kuliah masih berpikir seperti itu. Masih goyang gitu kan. Ini notabene juga waktu masuk kuliah bukan di universitas negeri. Iya. Dan menurut Anda pada saat itu zaman dulu mungkin sampai sekarang itu masih sangat berpengaruh, padahal tidak berpengaruh sama sekali gitu. Bahkan kitanya di mana ya? Betul, bahkan Nanda pun melihat teman-teman yang dari Universitas Nanda swasta ini pun sangat hebat-hebat gitu. Nggak kalah, bukan nggak salah saing. Dan emang karena udah pusatnya di kota pendidikan, ya udah semuanya Oliman Nur Nanda sama sih, nggak ada bedanya, setara. Tinggal gimana kita mengekspor kemampuan kita. Betul. Agar lebih update lagi, biar lebih matang lagi ilmunya gitu. Kalau di Jogja lagi sebetulnya yang bisa di-sharing adalah karena mahasiswa Jogja lama, kuliah itu ternyata penting. Why? Kenapa kuliah itu penting? Kuliah itu ternyata penting. Mungkin kalau misalnya kita di sekolah only one, kita belajar ini sudah tutup buku, pulang main, yang selesai gitu kan. Ternyata kuliah tuh lebih dari itu Kak. Tadi ya, dari awal Nanda tuh bicara makna gitu. Nah kuliah tuh emang penuh makna sih sebenarnya. Memahami diri sendiri, terus juga memahami orang lain, memahami apa yang kita pelajari. Sebenarnya nilai value yang tertinggi tuh itu. Terus memahami baca buku Kak. Ternyata itu sangat penting ternyata. Kita tuh selama ini, Nanda sadari ya, Nanda pribadi menyadari ketika baca buku aku udah tahu gitu saya kayak gitu. Ternyata ada hal lain yang bisa kita dapat dari baca buku, terus sudut pandang yang sangat beda gitu. Kuliah tuh sebenarnya dibentuk adalah behavior, perilaku yang tadinya kita agak sedikit rock and roll gitu ya. Kalau Anda pribadi ya, perilaku yang menurut Nanda sepele, remeh, temeh, ternyata inilah yang ngebentuk bentuk karakter dan bentuk suatu hal yang tidak dapat di tempat lain. Dan Jogja merupakan tempat yang cocok karena mulai dari suasana, perilaku, dan apapun yang kita mau negatif mau positif dapat onion di sana semua. Dapat semua ya. Dapat semua. Jadi intinya tuh kuliah itu penting. Kuliah itu penting. Dan kakak rasa juga sih sebenarnya ketika kita kuliah nggak jamin juga bahwasanya kita itu bakalan berhasil kan banyak nih, berhasil secara keuangan, berhasil secara agama dan sebagainya, tetapi peluang kita hidup lebih baik itu ada betul kalau kita menjadi kuliah. Karena apa? Ketika kita mendapatkan kuliah, otomatis kita berkumpul dengan orang-orang yang circle-nya itu pengen lebih maju lagi. Betul. Walaupun ada juga yang nyeleneh juga. Tergantung kita menempatkan diri kita pada posisi pada saat kita kuliah. Nah, sekarang Anda sudah lanjut S2 ya? Iya, alhamdulillah. Sudah lanjut S2, tinggal berapa semester lagi nih kira-kira? Udah semester akhir sebenarnya, tinggal tesis aja. Tesis aja. Luar biasa sih. Ada harapannya pulang ke Lubuk Linggau? Tentu saja ya, karena emang namanya kemana kita merantau jauh, daerah tempat tinggal tuh nggak bisa dilupakan, dan pengen juga membentuk suatu hal yang berfaedah dan bermanfaat untuk orang banyak. Kalau ditanya bakal balik Linggau juga atau enggak, ya pastinya ada, tapi kalau saat ini mungkin belum, karena gini Kak, jadi kan pada saat kuliah kita tuh kan dibentuk ya. Nah, proses dibenturnya itu setelah kuliah menurut Nanda. Ketika kalau misalkan kita kuliah selesai pulang, kita kan udah tahu perilaku, behavior, kita udah tahu keadaan. Nah itu agak sedikit menurut Anda rugi ya. Sayang waktunya gitu. Jadi ketika kita sudah dibentuk di Jogja misalnya di tanah rantau,
Nah, terbenturlah teman-teman atau teman-teman merantau itu di daerah tempat dia rantau atau pindah tempat dia rantau. Jangan pulang dulu deh. Karena banyak hal yang bisa dieksplor lain ketika mungkin value-nya udah naik, namanya udah lumayan bisa ada nama dalam artian punya value tersendiri, punya relasi dan punya makna sendiri dalam diri. Nah, baru back to pulang lah gitu. Pulang Pak ya. Jadi kegiatan Nanda selain kuliah ada kegiatan lain nggak? Karena yang saya dengar suka jadi MC juga, buat parfum juga, kan banyak kegiatan. Jadi waktunya benar-benar produktif di situ. Jadi betul. Mungkin boleh jadi sekarang relasi udah banyak nih, privilege-nya sudah lumayan keren dengan di situ. Jadi kalau pulang ke Linggau butuh proses lagi nih, mau buat bangun relasi lagi. Nah, apa sih kegiatan Nanda yang positif? Ya, mungkin teman-teman di Kota Lubuk Linggau bisa meniru nih Bro Nanda ini. Oke Kak, sebetulnya masih tahap proses semua Kak ya. Jadi dimulai dari akhir kuliah di 2023, di 2023 memutuskan untuk buat usaha sendiri sebetulnya di Jogja, buat PT perorangan lah bisa bilang seperti itu. Dan emang jasanya menangani tentang digitalisasi lah Kak. Digitalisasi. Baik itu digital marketing, terus juga sistem kantor, sistem usaha, all in one kita emang di bagian sana jasa dari PT ini. Terus juga kegiatan lain ada MC juga. MC online sebenarnya. Terus enak nggak jadi MC itu? Enak sih Kak, karena berusaha untuk relasi banyak Pak ya. Ya itu sih sebenarnya. Relasi. Kita ngomongnya paling 2 jam 3 jam, kita dibayar kayak 2 kali kerja orang. Apa namanya itu? Pekerja bangunan. Betul. Cuma mengandalkan gaya bahasa. Belajar public speaking, tapi hasilnya tuh luar biasa. Betul. Dan kita nggak capek-capek dan kita masih punya waktu lain untuk update diri kita. Betul. Gitu. Nah, mungkin teman-teman di sekolah kami nih kan, ini sekolah SMK 1. Ada 1.300 anak lebih dan semuanya itu nggak mahir juga dalam public speaking. Dan Anda enjoy aja ketika berbicara. Ada nggak sih tips dan trik biar anak-anak itu ketika mereka tampil, entah di depan kamera, di depan publik, di aula ataupun di lapangan, itu dia itu bicaranya lebih bisa santai dan lain sebagainya. Ada tips nggak yang paling gampang deh buat anak-anak bisa diterapin? Gimana nih? Sebenarnya itu kan kalau mau di background lagi Kak ya, fundamental ngomong lah. Kita kan ngomong itu seperti ini, komunikasi namanya speaking. Nah, sedangkan public speaking kita ngomong seperti ini tapi di panggung atau depan orang banyak. Sebenarnya poin untuk kita bisa ngomong di depan panggung menurut Anda cuma satu sih, knowledge Kak, ilmu sebenarnya. Pengetahuan tentang. Berarti pengetahuan itu nggak tiba-tiba langsung jadi ya? Betul. Otomatis dia itu punya tabungan tuh. Betul. Gimana dia bisa bicara? Ketika baca bukunya sedikit, nontonnya sedikit. Betul. Apalagi ya? Apalagi belajar sedikit. Jadi emang ketika yang Anda pelajari, ketika teman-teman itu dapat bisa ngobrol depan orang banyak, kita butuh informasi apa yang mau kita omong, itu satu. Kedua, butuh juga tuh ilmu public speaking karena itu cara kita untuk melatih mental block Kak. Jadi kayak kita tiba-tiba ngeblank. Iya, itu sering loh. Kebetulan, karena kan ngajarnya 5 kelas. Ketika dianya secara fisik, keren sih, badan besar tinggi, ya kan ganteng. Tapi ketika Pak aku nggak bisa ngomong, kamu ngomong sepatah katanya nggak bisa Pak. Kok bisa gitu ngeblank? Saya pun heran. Boleh jadi kita nggak tahu backgroundnya, karena saya belum gali background anak itu kayak mana. Nah, jadi gimana cara kita itu membuang mental block tadi nih? Membuat mental block itu pertama pengetahuan tuh. Kedua lihat kondisi. Jadi kita sebagai public speaking tentunya harus lihat kondisi dan peka terhadap sekitar. Bisa jadi mental block kita itu bukan karena kita lupa, tapi karena kondisi. Ada kakak yang lebih senior contohnya. Cemas. Takut. Ada Pak guru yang lebih tahu ilmu ini. Nah, itu kan kadang. Nah, itu gimana cara mengantisipasinya sebetulnya? Ketika kita dikasih tanggung jawab untuk ngomong di depan umum, berarti itulah hak kita kan. Benar. Nah, ketika hak kita itu harus kita penuhi, kewajiban kita dan hak itulah maksudnya. Nanti itu yang harus poin penting yang harus kita punya dulu. Inilah waktu kita, inilah kapan lagi lah ibaratnya itu kan.
mengupayakan untuk dapat semaksimal mungkin. Itu satu. Kedua, ditambah dengan ilmu dan keadaan. Kadang kan mungkin dimulai dari assalamualaikumnya yang berpowerful atau suaranya. Nah itu juga emphasizing lah, naik turun nadanya, terus juga artikulasinya, penekanan suaranya emphasizing tadi kan. Nah jadi ilmu-ilmu public speaking itu diterapkan sehingga mental block ini agak sedikit berkurang kan. Berkurang. Dan tadi ketika kita sudah di depan, inilah kesempatan yang mungkin nggak bakal terulang lagi. Benar. Dan inilah portofolio semaksimal mungkin di depan publik tadi. Betul. Dan itulah portofolio yang nantinya jadi kita jam terbang untuk berikutnya. Jadi itu sih ilmu dan pengalaman itu jadi ngebentuk seorang public speaker atau orang yang ngomong depan umum tuh jadi lebih bagus gitu sih Kak. Iya, keren sih. Intinya mungkin jam terbang juga. Jam terbang, pengetahuan dan benar sih, ketika kita bayi pun kita nggak bisa jalan. Betul. Selang 2 tahun 3 tahun kita bisa berlari. Betul Kak. Berarti intinya butuh proses. Betul. Kita tahan nggak ketika mengikuti proses tadi. Betul. Benar kan? Dan biasanya ketika orang bisa tampil di depan umum, dia mampu menyampaikan idenya, berdialog, berdiskusi dengan orang lain. Saya yakin Linggau Indonesia itu bisa berubah. Betul. Karena apa? Yang saya lihat nih, kalau anak-anak ngobrol di tongkrongan itu bicaranya ya biasa-biasa aja. Betul. Paling banter ngomongin kawannya itu juga. Makanya perilaku seperti ini, podcast yang memberikan narasumber yang keren, memberikan inspirasi, itu perlu loh. Dan ketika kita berdiskusi minimal kita punya pengetahuan dulu. Makanya banyak membaca itu penting banget. Betul. Kita sudah tahu literasi kita rendah, dibuat banner besar. Ayo membaca, tapi nggak disediain ruang bacanya, tempat duduk yang nyaman untuk ketika mendengarkan podcast. Itu kan susah juga. Betul. Percuma kita punya slogan kalau nggak dilakuin juga. Betul. Oke, kita udah banyak ngobrol panjang nih. Nah, ada juga nih katanya apa? Parfum nih. Do.id. Oke. Keracik sendiri nih, gimana ceritanya nih? Oke, ini sebenarnya agak sedikit panjang Kak ya. Iya. Kita lihat apakah kita pembahasan ini dapat satu podcast ya. Gak ada masalah sih. Oke. Sebenarnya ini parfum. Tentunya Nanda untuk maksudnya untuk banyak buat parfum ini cukup banyak. Ada sponsor lah Kak ya, bisa dibilang. Ada investor lah, bisa dibilang seperti itu. Tapi investornya di awal dari tadi bahas tentang public speaking, terus ke MC gitu kan. Nyambung semua sebetulnya. Berarti ini bukan kebetulan dong. Sudah ditakdirkan loh. Iya, sudah ditakdirkan gitu kan. Jadi di awal dari ada Nanda nge-MC-in ke suatu kegiatan, acara parfum, workshop parfum yang notabene kegiatannya di hotel bagus, terus mewah, keren, mahal, dan orang-orangnya bukan orang-orang sembarangan menurut Nanda, yang dia punya pabrik maklon, yang dia punya bibit parfum gaharu gitu loh Kak. Jadi emang orang-orang keren di situ dan mentornya emang sangat luar biasa gitu. Nah, Nanda dari MC yang tadinya tuh disclaimer juga MC of online ya, karena emang kebutuhan online tuh sangat banyak gitu setelah COVID ya. Benar. Setelah COVID terus kebutuhan MC online banyak. Terus dimulai dari sana dapatlah job MC offline, langsung bahas tentang parfum dan kegiatannya cukup mahal gitu. Dan portofolio itu dibangun dari teman-teman, mungkin bapak dan ibu lihat saya nge-MC online mungkin menurut mereka menarik gitu ya. Terus coba untuk MC offline, ternyata ada hal lain lah yang Nanda harus tahu dulu. Bener. Banyak banget hal-hal yang bener-bener nih ilmu dari nol gitu kan. Jadi sebelum MC ya harus riset dulu apa yang mau diomong nanti, terus punya bahan si bapaknya nih lulusan apa, terus juga dia nih siapa gitu kan. Jadi harus detail, harus tahu sehingga pengetahuan itu dapat dengan secara tidak sengaja gitu Pak. Dan itu penting juga ternyata. Betul, relasi gitu kan. Nah, si peserta-pesertanya ini tadinya ada business owner, ada dia punya parfum segala macam. Nah, ketika kita coba untuk ngeracik di tempat dan segala macam, ya saya juga sebagai MC sedikit tertarik lah untuk meracik-racik untuk sebagai hobi atau mengisi kekosongan lah seperti itu. Nah, salah satu peserta yang mengajak untuk dapat kuilah buat parfum sendiri. Iya.
Ini ada dana kita buat parfumnya. Nih sedikit cerita juga kolaps lah sama salah satu peserta pada saat itu dan sekarang jadi partner lah gitu bisa dibilang. Sebenarnya ini parfum ini sudah ada, namun kayak di rebranding lagi sih Kak. Cuman dulu mungkin si partner saya tuh cuman pengen buat aja gitu. Terus kita cari sampel yang paling bagus dengan sedikit racikan kolaborasi dan mendapatkan parfum yang saat ini kita bisa lihat. Kalau boleh tahu, kan nggak semua orang kita kan pakai parfum juga nih kan. Sedangkan saya nggak tahu juga, ada nggak sekolah parfum? Kayaknya nggak ada deh. Ada? Kalau sekolah parfum di Indonesia nggak ada. Nggak ada, tapi di luar negeri ada? Banyak kayaknya. Oke. Berarti buat parfum nggak segampang yang kita pikirkan ya? Betul. Karena kan kita kan cuma penikmat doang nih. Makanya tadi pernah ngobrol sama Bro Nanda, ternyata Beritok tadi itu tuh ada unsur parfumnya, betul. wangi rotinya. Dan sepanjang saya hidup, roti yang menurut saya itu bener-bener wangi, ketika kita makan itu terasa apa ya, moodnya itu jadi booster. Itu bener-bener buat kita nafsu makan. Itu Beritok itu dari sana juga. Iya sebetulnya ya parfum. Kalau dari Beritok itu emang benar-benar parfum sih sebetulnya. Beritok itu ya. Iya, karena saya pernah ketemu roti yang baunya kayak gitu. Oke. Iya. Ya, mungkin ketika dicium aromanya bukan dari sini sumbernya, tapi ketika kita kegerai baru kelihatan aroma tersebut kayak. Benar. Ya itu emang semuanya dibangun sih. Namanya branding parfum lah. Jadi nge-branding si Beritok tadi. Ya kalau misalkan naik pesawat Garuda, ada aroma pesawat. Benar ya. Itu kan aroma pesawat itu kan dibentuk dari parfum pesawat sebenarnya kan. Ada terus juga ya. Lagi sebenarnya banyak tempat-tempat kalau misalnya ke UII ya, universitas saya tuh bawa kopi Kak sebenarnya. Iya, aku ada juga ke salah satu toko baju. Masa belum apa namanya itu keren juga itu. Baunya buat kopi, jadi kita nyaman di situ. Nyaman. Sama kalau nggak terlalu strong sih wanginya gitu. Kalau misalnya di Jogja tuh kan banyak karakteristik kayak menyan segala macam. Kalau misalnya datang ke suatu daerah yang sedikit sakral tuh ada aroma. Ya, sebenarnya itu untuk mengikuti branding. Sama halnya dengan toko-toko yang ada yang sebenarnya aroma-aroma itu bisa dibangun. Ini cukup lebar ya kita kayak asik juga ya. Oke, terima kasih waktunya Bro Nanda. Lain waktu kalau nanti pulang ke ke Linggau lagi, betul. Kita mungkin cerita banyak sih. Betul. Boleh jadi pengalaman Bro Nanda itu kita ringkas di sini. Oke, boleh. Dia menjalani bertahun-tahun, kita dapatnya cuma beberapa menit. Jadi tonton aja deh podcast kita. Betul. Maka benar sih, bicara itu mudah nih, tapi mendengarkan itu sulit. Maka ketika ada orang bicara, coba dengarkan. Itu salah satu poin kita agar kita bisa tampil di depan umum juga. Betul. Karena apa? Pada saat kita mendengarkan, membaca, kita menabung jatuhnya. Betul. Ketika ada orang bertanya, kita mengeluarkan tabungan kita. Itu poinnya. Oke, ada pesan nggak buat teman-teman di Kota Lubuk Linggau nih, Bro Nanda? Oke, ini untuk teman-teman sejawat dan seperjuangan ya mungkin. Untuk semuanya lah mungkin. Boleh. Boleh lihat ke sana deh, ke kamera. Oke, boleh. Pesannya adalah ternyata ilmu tuh sepenting itu teman-teman. Di usia saya yang masih 25 tahun saat ini, saya harus bilang masih selesai S2. Harusnya selesai S2. Iya. Ilmu tuh penting dan investasi ilmu tuh lebih dari apapun. Saya dibanding di 25 tahun ini dana atau biaya yang saya habiskan itu banyak di investasi untuk upgrade diri, upskill. Dibanding saya harus beli motor dan mobil ya. Mungkin itu bisa itu mungkin bisa kan. Tapi hal yang paling penting adalah ketika misalnya teman-teman mulai ada menghasilkan cuan, saya sarankan untuk investasinya ke upskill diri. Contohnya tadi kayak mungkin pengen up di public speaking, double speaking, ikutin kelas-kelas yang powerful ya. Iya, powerful ya. Saya investasikan cukup besar Kak di situ. Jadi mungkin itu pesan saya, investasikan dana atau biaya, ilmu dan waktu itu ke pengetahuan baru dan upgrade skill gitu. Oke. Kalau sarannya nih, ikutin kelas-kelas yang sifatnya itu powerful di dunia yang sekarang ini, di zaman Gen Z 2025. Bagusnya ikutin kelas apa nih? Oke, saat ini kalau yang ngikutin Kak ya, sebenarnya banyak. Mungkin public speaking itu salah satu termasuk. Ya, dari dulu memang penting juga sih. Iya, public speaking itu penting karena upaya kita untuk bisa mendengar dan memberikan didengarkan juga. Terus yang kedua adalah digital marketing kayaknya keren juga ya. Digital marketing ya cukup, itu karena mengikuti zaman.
Terus juga harus melek terkait AI juga Kak, mungkin AI ya. Harus melek juga walaupun mungkin kita belum terlalu fokus di sana, tapi harus minimal tahu lah. Karena ini bakal masa depan banget sih ya, upgrade terus dan sangat cepat gitu Kak. Cepat sekali. Betul, tadi public speaking, terus juga apa tadi AI ya, terus juga digital marketing dan analisis data, dan mungkin yang terakhir mindful sih, kayak fundamental keuangan, finance tuh anak muda ya. Finance tuh anak muda harus melek dari sekarang sih gitu. Finansial tuh seperti apa, sistem tuh seperti apa. Saya nonton di podcastnya Tirta Pengpeng. Oh, oke bagus. Dia suka bahas tentang apa tuh stable secara ekonomi deh kata. Iya, betul. Secara keuangan. Betul. Jadi menurut saya uang yang ada, teman-teman yang punya dana lebih, moga investasikan ke sana. Nanti dulu yang lain-lain ya. Nanti dulu yang lain-lain menurut saya, karena banyak banget hal-hal yang bisa dilakukan dan tidak bakal terulang lagi Kak. Benar. Karena investasi di masa muda dengan dana sebanyak itu saya harapkan dapat bisa di sana, karena nanti hal-hal itu ya kayak misalnya mungkin kebutuhan apapun, karena kita sudah membentuk relasi dan investasi besar-besaran pengetahuan kita di masa muda, mungkin harapannya di masa tua ataupun di masa dewasa dia akan lebih dewasa lagi sih Kak, lebih mantap lagi untuk menjadi suatu hal gitu sih Kak. Oke, terima kasih Bro Nanda atas waktunya. Lain kali kita berjumpa kembali ya. Oke. Jangan lupa like dan subscribe Kojekito. Oke. Dadah.